Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada malam ini berjumpa kembali di majelis ini dengan harapan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita istiqomah sampai datangnya kematian menjemput kita beroleh husnul khatimah. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Melanjutkan pembahasan beriman kepada takdir. Bahwa beriman kepada takdir melalui 4 rukun. Pertama, al-ilmu, yaitu ilmu. Yang kedua, al-kitabah, yaitu pencatatan. Yang ketiga, al-masyiah, kehendak. Mana yang dikehendaki Allah, apa yang telah ditetapkan dan dicatatnya di Lauhul Mahfuz terjadi atau tidak, maka tergantung dari masyiatillah, yakni kehendak Allah. Dan yang keempat, barulah al-khalqu, penciptaan makhluk. Barulah Allah menciptakan makhluk, baik jasadnya maupun sifatnya, bahkan perbuatan-perbuatannya. Kemudian berikutnya, wal imanu bil qadri ala ma wasafna la yunafi ay yakuna lil abdi masyiatin fi af'alihi al ikhtiyariyati fa qudrati 'alayha. Beriman kepada takdir sebagaimana yang telah disifatkan tadi, tidak menafikan, tidak meniadakan, yakni kehendak yang ada pada setiap hamba di dalam berbuat dan berusaha, serta apa yang termasuk di antara kekuasaan yang ada pada dirinya. Li'anna asy-syar'a wal waqi', karena sesungguhnya secara syarak dan secara waqi' atau fakta, dalani ala isbati dzalik, hal itu merupakan 2 alasan ditetapkannya, baik secara syar'i ataupun secara fakta. Amma syar', adapun secara syar'i, waqad qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fil masyiatil abdi, yakni di dalam kehendak seorang hamba, di dalam surah yakni An-Naba, surah yang ke-79, yaitu pada ayat yang ke-39, surat 78 ayat 39, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba." Apa kata Allah Jalla wa Ala? Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-Nya. Iya, faman syaa'a,
dan barang siapa menghendaki atas dirinya, ittakhadha ila rabbih ma'aba, niscaya ia akan menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya. Berarti di sini ada kehendak manusia, ada kehendak makhluk. Wa qala Allah Ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, yang terdapat pada ayat yaitu yang ke-223. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut. Ini ayatnya cukup panjang ya, langsung baca terjemahan, nanti begitu poinnya saya tunjukkan. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Oh ya. Baik, ayatnya enggak panjang. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Nisa'ukum, istri-istri kalian. Berarti jamak atau tunggal di sini? Jamak, berarti lebih dari satu. Istri-istri kalian, harthul lakum, tidak lain adalah seperti sawah dan ladang, tempat bercocok tanam. Ya, makanya sampai diistilahkan Arab nanti kon macul. Macul di situ bahasa kiasan ya. Fa'tu harthakum, maka datangilah istri-istrimu itu anna syi'tum, bagaimana saja kau kehendaki, terserah. Dengan cara apapun, dari arah mana saja. Yang penting jangan sampai sesuatu yang diharamkan. Yaitu kalau waktu dilarang mendatangi waktu haid. Ya. Adapun tempat yaitu dilarang mendatanginya di mana? Fi duburiha. Ya. Karena itu termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan Nabi berlepas diri kepada orang yang seperti itu. Man ata imra'atahu fi duburiha, barang siapa yang mendatangi istrinya dari jalan duburnya, maka kata Nabi SAW, faqad buri'a, maka dia telah berlepas diri ala ma anzalallahu ala Muhammadin, yakni terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada Muhammad, yaitu risalah Islam. Itu ancamannya keras, karena itu merupakan dosa besar. Adapun selain dari dua itu, tempat dan waktu yang diharamkan, maka terserah kalian. Anna syi'tum. Wa qala fil qudrah, demikian pula, yakni Allah berfirman dalam perkara kemampuan atau takdir, yang merupakan kekuasaan yang Allah berikan kepada manusia untuk melakukan sebuah perbuatan. Di dalam yakni surah At-Taghabun, surah 64, yaitu pada ayat yang ke-16 insyaallah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum
Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuanmu. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu diberikan oleh Allah kehendak untuk melakukan sebuah perbuatan, yaitu bertakwalah kalian kepada Allah, beramallah mastata'tum, sesuai dengan kesanggupanmu, menurut kemampuanmu. Wasma'u, apa katanya? Dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari kebakhilan dirinya, kekikiran dirinya, karena manusia itu cenderung kikir atau tidak? Menungso itu cenderung medit. Loman itu terbatas. Ya, sekali dijalui monggo, 2 kali wis PN, 3 kali kon kok bolak-balik kon. Langganan kon ya. Nah, ada batasnya. Beda kalau Allah. Kalau Allah semakin diminta tambah seneng enggak? Tambah seneng. Sehingga Nabi mengatakan, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah bosan, tapi kalianlah yang akan bosan. Bosan meminta, tapi Allah tidak pernah bosan untuk memberi. Baik. Waqala Allah Ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, pada ayat yang ke 256, 286, yang terakhir ya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baik, sampai di situ sudah ketemu poinnya. Silakan, apa kata Allah Jalla wa Ala? Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Iya, Allah tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kesanggupannya. Berarti secara implisit terkandung di dalam statement atau perkataan Allah di sini, manusia diberi oleh Allah kemampuan memilih dan mengerjakan pilihannya. Disitulah kehendak manusia. Berarti tidak menutup kehendak makhluk. Sekalipun semuanya kembali kepada kehendak siapa? Kehendak Allah. Baik. Berikutnya, wa ammal waqi'u, adapun dalil secara akli, secara faktual, secara akal ya. Fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu masyiatun wa qudratun bihima yaf'alu. Karena sesungguhnya setiap manusia mengetahui bahwa dia memiliki kehendak dan kekuasaan, dengan keduanya dia melakukan perbuatan, wa bihima yatraku, dan dengan keduanya yaitu kehendak dan kekuasaan dia meninggalkan sesuatu. Pernah enggak Bapak melakukan sesuatu sebelumnya sudah direncanakan kemudian kita lakukan? Pernah enggak? Atau sebaliknya, sebelumnya dia berniat meninggalkan sesuatu dan akhirnya kita berhasil meninggalkan? Pernah enggak? Pernah. Berarti manusia secara faktual diberi oleh Allah kemampuan. Wa yufarriqu baina ma yaqi'u bi iradatihi, dan bahkan dia bisa membedakan antara apa yang terjadi atas kehendaknya, maksudnya dengan sengaja. Kalmashi, seperti berjalan. Ya, kita berjalan ini atas kehendak kita
Atau mungkin wama yaqi'u bi ghairi iradatihi, atau dia melakukan sesuatu yakni terjadi tanpa kesengajaan, tanpa kehendaknya. Kal irti'ash, seperti gemeter. Gemeter disengaja apa enggak? Halo, coba saiki gemeter. Hah? Kecuali break dance ya, elektrik boogaloo ya. Nah itu tari kejang ku biyen. Memang dibuat bergetar seperti itu. Tapi kalau gemeter katisen, apa katisen? Hah? Kedemen ya, atau mungkin karena takut dia gemetar. Tidak bisa dikuasai gemeter itu. Ada lagi juga gerakan-gerakan yang ada pada organ tubuh kita. Dulu kalau kita belajar biologi katanya ada gerakan peristaltik. Makanan itu kalau ditelan ya kan, dia akan masuk sendiri kan. Karena kena getaran atau gerakan peristaltik, dia akan masuk kemana? Masuk ke alat pencernaan. Mulai dari kerongkongan, kemudian lambung, kemudian apa setelah itu? Usus 12 jari, kemudian usus halus, kemudian usus besar, kemudian terakhir kemana? Rektum, terakhir keluar dari mana? Anusnya. Itu gerakan yang kita tidak bisa menyadari, ya kan? Coba kon kebelek, mau sadari apa gak? Coba jajal empeten, ya kan? Tambah loro weteng, ya kan? Ini ada gerakan-gerakan yang kita tidak bisa menyadari. Nah ini secara faktual, secara wakil hal itu terjadi. Lakin masyiatul abdi wa qudratuhu waqi'atani bi masyiatillahi ta'ala. Akan tetapi kehendak seorang hamba dan kekuasaannya, dua-duanya itu terjadi karena kehendak Allah. Baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Baik perbuatan yang kita sengaja seperti berjalan, makan, minum, yang kita sengaja, ataupun gerakan-gerakan yang tidak bisa kita sengaja. Semua itu terjadi karena kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qudratuhu, dan kekuasaan itu liqaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala di dalam surah At-Takwir, yakni pada ayat 28 dan 29. Surah 81, surah At-Takwir. Coba dibuka surah At-Takwir, surah 81. Pada ayat berapa tadi? 28 dan 29. Ini menjelaskan, dalam ayat ini Allah hendak menyampaikan kepada kita bahwa kehendak kita ini berada dalam kehendak siapa? Kehendak Allah. Allah Jalla wa Ala berfirman, liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah Allahu Rabbul Alamin. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Iya, liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus. Semua yang beriman kepada Allah pasti berharap pengen menempuh jalan yang lurus. Kabeh duwe niat. Bahkan tiap hari minta kepada Allah, berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Semua minta kepada Allah. Bahkan pengen dia itu tiap hari dibimbing oleh Allah kepada jalan yang lurus. Tetapi ingat bahwasanya
Wa ma tasyauna, dan kamu tidak akan dapat menghendaki menempuh jalan itu illa kecuali ayyasha Allah, jika dikehendaki oleh Allah. Dialah Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Makanya kalau tidak dimudahkan, nggak gampang orang menempuh jalan yang lurus itu. Sholat itu jalan yang lurus atau bukan? Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, gampang apa enggak? Semua orang Islam sepakat enggak? Sholat itu baik enggak? Tapi kalau tidak dimudahkan, angel. Masih omai cedek masjid, masih sarungnya akeh, bentahun oleh hadiah. Gak kira digawe, paling-paling di pengalaman nih, kayak kemul. Ya, semua itu kemudahan dari Allah. Makanya kita ini dimudahkan oleh siapa? Ringan pergi ke masjid, ringan melaksanakan sholat. Siapa yang dimudahkan? Yang memudahkan? Allah. Makanya syukurono, masih gak ada duit, ya. Gak apa-apa gak ada duit kan, kok ono sego Madura, gak masalah. Semua itu sudah ada yang ngatur, ya. Semua itu dimudahkan oleh siapa? Oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa li'anna al-kauna kulluhu malikun lillahi ta'ala. Karena bahwasannya seluruh makhluk semuanya itu adalah milik Allah. Fala yakunu fi mulkihi syai'un biduni ilmihi wa masyiatihi. Maka tidaklah mungkin yang memiliki segala sesuatu tanpa mengetahuinya dan tanpa menghendakinya. Karena kita milik Allah. Tidak mungkin Allah nggak tahu. Karena kita adalah dalam kekuasaan Allah. Tidak mungkin Allah tidak menghendaki. Semua itu tergantung dari kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wal imanu bil qadri ala ma wasafna la yamnahu al abdu hujjatan ala ma taraka min al wajibati au fa'ala min al ma'asi. Bahwasanya iman kepada takdir itu sebagaimana yang telah disifatkan, la yamna'ul abdu hujjah, bukan lantas melegalkan, membolehkan bagi seorang hamba, yakni menyampaikan hujjah atau beralasan untuk meninggalkan minal wajibat, yakni perkara-perkara yang diwajibkan, bukan alasan. Au fa'ala minal ma'asi, atau dia mengerjakan perbuatan maksiat. Loh, kon kenapa kok gak sholat? Takdir. Jadi gak boleh berhujjah dengan takdir ketika dia meninggalkan apa? Sholat. Lu kan kok nyolong? Takdiri aku nyolong nih. Dibenarkan atau tidak? Tidak dibenarkan. Yo nyolong kok nek dikepui jembret kabeh kon iku berarti takdir yo ngono balesane ya. Jadi nggak boleh orang itu meninggalkan yang wajib, melakukan maksiat dengan alasan apa? Takdir, tidak boleh. Wa ala hada fahtijajahu bihi batilun min wujuh. Dalam hal ini, jika seorang beralasan dengan alasan takdir, dia berhujjah bolehnya melakukan perbuatan, meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, maka hal itu batil min wujuhin, yakni batil, salah, disebabkan beberapa hal. Ada beberapa alasan di sini. Kenapa hal itu batil? Al-awwal, yang pertama,
Qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 pada ayat yang ke-148. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Ittattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Orang-orang yang mempersekutukan Allah akan mengatakan, apa katanya? Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Nah, ini hujah orang-orang musyrik. Ya, sayaqulul ladzina asyraku, dan orang-orang yang menyekutukan Allah berkata, lau sya'allah, sekiranya Allah menghendaki, ma asyrakna, kami tidak akan berbuat syirik. Wala aba'ana, juga bapak-bapak moyang kami dulu juga tidak akan berbuat syirik. Wala harramna min syai', dan juga tidak akan pula mengharamkan sesuatu apapun. Jadi orang nggak boleh berhujah. Kenapa kau ngelakoni syirik? Loh, nek Allah menghendaki loh aku gak syirik. Loh, kenapa bapakmu biar ngelakoni syirik? Loh, kalau seandainya Allah menghendaki loh, bapak saya nggak akan berbuat syirik. Tapi Allah nggak menghendaki loh. Tidak boleh orang berhujah dengan masyiatullah, yakni kehendak Allah. Nggak boleh. Makanya dibantah di sini. Tidak boleh orang itu berhujah dengan takdir dalam meninggalkan yang wajib, yaitu mentauhidkan Allah, dan juga dalam meninggalkan yang haram, dan tidak ada yang paling diharamkan melainkan yaitu kesyirikan. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim, apa katanya? Demikian pula lah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksa kami. Katakanlah Muhammad, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengumpulkannya kepada kami? Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, apakah kau memiliki ilmu pengetahuan sehingga kau berhujjah dengan hal itu? Padahal Allah tidak menurunkan ilmu kepada mereka, dan hakikatnya yang memiliki ilmu adalah Allah. Allah akan memberikan ilmu kepada yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Para nabi dan para rasul yang diutus untuk menyampaikan ilmu Allah. Sementara orang-orang musyrik, dia seakan-akan mendapatkan ilmu. Makanya Allah bantah. Katakan kepada mereka, hal indakum min ilmin, apakah kau memiliki ilmu? Fatukhrijuhu lana, sehingga kalian dapat mengemukakan hujjah atau argumentasi tersebut kepada kami. Katakan Muhammad kepada mereka. Kemudian lebih ditegaskan lagi, apa kata Allah Jalla wa Ala? Kamu tidak mengikuti kecuali prasangka belaka. Iyattabi'una illa dhann, tidaklah kalian mengikuti melainkan apa? Dhann, apa? Prasangka. Makanya orang-orang yang berbuat syirik itu rata-rata apa yang mereka lakukan itu dasarnya prasangka. Dia berprasangka kalau hujan itu bisa dipindah. Makanya diceluk apa? Pawang. Ya, dibujui tetap udan tambah deres.
Karena manusia nggak akan bisa memindah hujan. Jangankan manusia, jin, malaikat nggak akan bisa kalau tidak diperintah oleh Allah malaikat memindah hujan. Kalau jin nggak akan bisa, manusia nggak akan bisa. Yang bisa itu malaikat yang ditugaskan. Ditugaskan di mana? Di awan untuk memindah awan. Dan malaikat itu hanya taat kepada siapa? Allah Jalla wa'ala. Nggak akan taat kepada manusia, nggak akan taat kepada jin. Makanya kalau pengen hujan itu berhenti, mintalah kepada Allah sang pemilik malaikat, supaya Allah memerintahkan malaikatnya untuk memindah hujan tersebut. Makanya ada doa bagaimana supaya hujan itu dipindah. Allahumma alal akam wad-dirabi, Allahumma la alaina, Allahumma haulana wala alaina. Wahai Allah, jangan turunkan hujan di atas kami, tapi turunkan di sekitar kami, di tempat yang jauh. Alal aqam, di atas gunung bukit. Wad dirabi, di lembah-lembah. Wal butuni audiyati, di tempat-tempat penampungan air. Wa manabitis syajari, dan di tempat tumbuhnya pohon-pohon kayu. Maka silakan berdoa dengan doa itu, karena Nabi pernah berdoa dengan doa itu. Silakan. Tiwas kon ngetokno dhuwit nyeluk dukun piro regane? Ya. Baik, ikhwatal iman aizakumullah. Iyattabi'una illa dhann. Tidaklah mereka mengikuti melainkan apa? Prasangka. Wa in antum illa takhrusun, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Iya, dan tidaklah kalian melainkan berdusta. Berdusta kepada siapa? Berdusta atas nama Allah. Padahal Allah tidak mungkin melakukan itu. Kemudian kata muallif, walau kana lahum hujjatan bil qadri ma adzaqahumullahu ba'suhu. Sekiranya mereka diperbolehkan berhujjah, berargumentasi dengan takdir tersebut, niscaya mereka tidak akan disiksa tentunya oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi kenyataannya mereka disiksa atau tidak? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik disiksa oleh Allah. Kalau sekiranya hujah mereka itu dibenarkan, ngapain mereka disiksa oleh Allah? Tentu mereka dalam keadaan baik-baik saja dalam kehidupan dunia ini. Tapi kesudahan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, dari zaman ke zaman kehidupan mereka di dunia begitu tragis. Mereka mati dalam keadaan musyrik, dan dia menjadi calon penghuni neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ats-tsani, yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, yakni di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, yakni pada ayat yang ke-165. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Iya, rusulan, mereka kami utus, yakni para rasul, mubashshirina, yakni sebagai pembawa kabar gembira, wa mundzirina, juga dalam rangka memberikan peringatan. Supaya apa? Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun, ya. Yani agar supaya tidak ada hujjah atas manusia. Untuk apa?
membantah Allah sesudah diutusnya para rasul-rasul itu. Tapi kenyataannya mereka membantah Rasul atau tidak? Membantah Rasul, membantah Allah. Dalam sejarah para Rasul, mereka itu dibantah oleh pengikutnya nggak? Sejak Rasul pertama siapa? Nuh. Sehingga ketika mereka membantah, ketika diajak kepada tauhid, mereka menolak. Dia membantah Rasulnya. Akhirnya Nuh berdoa supaya mereka dihabisin. Habis. Setelah itu Allah gantikan manusia lagi sebagai khalifah, pemimpin, pengganti di muka bumi ini. Muncullah kaum Ad. Mereka berbuat syirik lagi. Maklum. Kenapa? Karena biang keroknya masih hidup. Siapa biang kerok semua itu? Sehingga mereka melakukan kesyirikan. Iblis. Karena iblis masih hidup dan diberi tenggat waktu sampai hari kiamat dan berusaha untuk menyesatkan manusia. Sejak diturunkan dia dari surga kemana? Ke bumi, menempati mana? Halo? Buka Muslim nomor 2408. Di mana dia menempati? Oh ya, sudah ada. Silakan.
Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, tentang usaha iblis membuat kerusakan di muka bumi sehingga kesyirikan akan tetap ada dari zaman ke zaman, karena disitulah peran daripada iblis dan bala tentaranya, yaitu para syaitan. Silakan 2408 Muslim KBC. Dari Jabir bin Abdullah. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Singgasana iblis berada di lautan. Iya, inna arsyal iblisa 'alal bahri. Sesungguhnya singgasana arsy iblis itu berada di mana? Di lautan. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah atau mengacau atau membencanai umat manusia. Iya, mulai dari kesyirikan, pembunuhan, perzinaan, minum khamr, perjudian, seluruh dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia itu karena tipu daya bala tentara iblis, yaitu syaitan. Iblisnya di lautan, di tengah, di kerajaannya. Makanya para penyembah iblis, penyembah syaitan, mereka banyak melarungnya kemana? Ke laut. Apa sing diculno biasa? Si kebu, ayam. Ya. Maka barang siapa? Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya atau terhormat di kalangan mereka. Iya. Maka siapa saja yang berhasil membuat yakni kerusakan di muka bumi, apalagi itu bentuknya kesyirikan, maka dia akan mendapatkan penghargaan besar dari rajanya, yaitu siapa tadi? Iblis. Makanya Allah Jalla wa'ala mengutus para rasul memberikan berita gembira, yaitu surga bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, dan memberikan peringatan, yaitu berupa apa? Ancaman siksa neraka. Agar apa? Agar supaya mereka tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya para rasul, dan rata-rata para rasul ditentang. Selesai Nuh, kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, dihabisi dengan suara menggelegar sehingga mereka tumbang karena ditiupkan angin dingin selama yaitu sab'a layalin wa samaniyata ayyam, selama 7 malam 8 hari terus menerus, yaitu dikirim angin yang berkekuatan besar dan sangat dingin. Akhirnya mereka jadi apa? Tidaklah setiap yang dilalui oleh angin itu melainkan jadi serbuk, jadi serpihan-serpihan, hancur. Muncul lagi kaum yang lain. Siapa? Kaum Samud. Mereka berbuat syirik. Diutuslah nabi berikutnya. Ini apa? Siapa? Nabi Soleh. Terus dari zaman ke zaman sampai nabi terakhir. Oleh karena itu, manusia itu masih diberi kemampuan untuk memilih. Wa hadainahun najdain, kami berikan dia 2 jalan. Fujuraha wa taqwaha, jalan yang fujur menuju kepada perbuatan dosa, wa taqwaha atau perbuatan takwa kepada Allah Jalla wa ala. Walau kana al-qadra hujjatun lil mukhalifina, sekiranya mereka diperbolehkan berhujjah dengan alasan bahwa itu takdir dari Allah, lil mukhalifina, untuk menyelisihi, menentang Allah dan Rasulnya,
lam tantafa bi irsalir rusul, maka tidak ada artinya dikirim para rasul. Nggak ada gunanya dikirim para rasul. Kenapa? Kalau sekiranya apa yang dilakukan oleh orang-orang penentang nabi, penentang rasul itu adalah takdir. Nggak ada alasan. Tentunya dia tidak akan disiksa. Li'annal mukhalafata ba'da irsalihim waqi'atun biqadarillahi ta'ala. Karena penyelisihan yakni terhadap para nabi sesudah diutusnya mereka, sesudah dikirimnya risalah, waqi'atun, hal itu sudah terjadi. Dan itu pun tidak lain, manusia diberikan oleh Allah pilihan. Maka tidak boleh berhujjah dengan alasan takdir untuk meninggalkan yang wajib, yaitu mentauhidkan Allah dan mengerjakan yang haram, yaitu melakukan kesyirikan dan juga dosa-dosa yang lain. Ats-tsalits, yang ketiga. Baik, saya cukupkan yang ketiga, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. 3, 4, ada alasan yang kelima, alasan yang keenam, alasan yang ketujuh. Jadi ada 7 alasan. Sudah kita bahas 2. Karena waktu yang tidak memungkinkan, seperti biasa saya beri waktu kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan. Ya, silakan. Mas Ramadan. Ya, antum mau datang nih. Nah, itu bagaimana yang di viral di kemarin ini, kita tuh bisa lihat itu kan sengaja atau tidak sengaja, apakah termasuk dalam hadis tersebut? Iya, baik. Jadi mendatangi dukun di sini, yaitu kita tahu bahwa di situ ada dukun, ya. Coba dilihat di Ibnu Majah. Siapa yang mendatangi istrinya dari duburnya dan mendatangi tukang ramal atau dukun dan sejenisnya, maka berarti dia telah berlepas diri dari yakni apa yang didatangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nomor berapa? 528. Ibnu Majah 528. Silakan. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa mendatangi perempuan yang sedang haid, atau mendatangi seorang perempuan dari duburnya, ya, atau mendatangi seorang dukun, lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa-apa yang telah diturunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka bahkan di sini dia dianggap telah apakah? Kafir. Ini hadis yang antum tanyakan itu riwayat Ahmad, ya. Yaitu man ata kahinan, siapa yang mendatangi kahin, kahin itu dukun, namanya macam-macam ya. Tapi orang jangan sampai terkecoh dengan hakikat. Kadang dukun itu namanya macam-macam. Wong pinter, mbae, eyang, ya, para normal, terus wong pinter, banyak namanya. Kadang diceluk ustad, kadang diceluk kiai, kadang diceluk Ghostbuster, ya kan, pemburu hantu, ya kan. Namanya macam-macam, tapi harus tahu hakikatnya. Makanya harus bisa membedakan antara dukun dengan tidak, antara ulama dengan yang dukun. Kalau antum datang kemudian ditanya wetonnya kapan, lahirnya kapan, hari apa, wetonnya apa, disuruh nulis atau bekas pakaiannya yang belum dicuci, macam-macam, ya, atau nebak kamu begini, iya, pinter sakti wong iki. Nah, itu ciri-ciri dari dukun. Jangan lihat penampilan, meskipun jenggote sak, apa iki? Ya, meskipun sorbane kok Superman, ya, tetap jangan kita terkecoh dengan penampilan, harus tahu hakikatnya. Ini kahin. Au arraf. Arraf itu apa? Tukang ramal. Lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Itu riwayat
hadis yang lain ya. Insyaallah riwayat Ahmad. Adapun yang di Ibnu Majah yang tadi disebutkan nomor berapa tadi? 528. Ini beda lagi. Tapi termasuk di dalamnya yaitu perbuatan mendatangi dukun. Ini. Man ata imra'atahu haidhan. Barang siapa yang mendatangi perempuan, maksudnya istrinya sedang dalam keadaan haid, maksudnya jima di waktu haid, atau man ata imra'atahu fi duburiha, atau mendatangi istrinya di jalan duburnya, bukan pada tempatnya, atau man ata kahinan, kemudian atau dia mendatangi dukun, apapun nama sebutannya, fasaddaqa bima yaqul, kemudian dia mempercayai apa yang dikatakan, faqad kafara ala ma unzila ala Muhammadin, maka dia telah kafir atau buri'ah. Dia berlepas diri dari apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pilihannya dua. Kalau enggak kufur, dia termasuk sholatnya tidak diterima. Tapi kategorinya mendatangi itu seperti apa? Baik, mendatangi pertama, kita tahu di situ ada dukun. Ini pertama. Yang kedua, kita mendatangi secara aktif atau kita secara pasif didatangi. Kenapa? Karena dukun sekarang itu belajar marketing. Mereka tidak tunggu bola. Mereka bisa jadi jemput bola. Dia datang ke gadget kita. Tuh, sampai ono sing online. Ya, ketik registrasi berarti kita bergabung. Itu termasuk mendatangi dukun. Saya pernah naik Grab di Jakarta. Itu di belakang jok samping kiri itu ada kayak tab ya. Di situ ternyata isinya iklan. Nah, di situ salah satu fiturnya yaitu apa? Ramalan bintang. Ramalan bintang itu berarti termasuk dukun atau tidak? Iya. Karena itu kan meramal nasib, horoskop atau astrologi bukan astronomi. Kalau astronomi boleh belajar astronomi, tapi kalau astrologi tidak boleh, horoskop. Kenapa? Ilmu bintang, Sagittarius, ya kan? Gemini, apalagi Scorpio, Cancer dan sebagainya, ya kan? Kalau kita membaca itu berarti kita sama dengan datang ke dukun. Makanya hati-hati, begitu kita iseng klik, waduh rek bintang opo ya rek? Ketokane iki Leo, ketokane ya. Klik Leo. Wah, iseng ini. Tapi kemudian membenarkan, waduh, ketokane kok cocok. Asmara kandas. Rezeki lancar. Duh, cocok iki rek. Iki cocok mbek aku, saiki iki bengkerengan mbek bojo, tapi rezeki lancar iki. Begitu kita membenarkan fasaddaqa bima yaqul, membenarkan, kita tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Hati-hati. Ya. Cukup dengan iseng tadi itu. Kadang gak iseng kayak gitu itu sudah modern. Kadang apa? Tuku sego pecel. Ya, bungkusnya koran. Kemudian didelok, ramalan bintang, saya tak delok aku apa? Iseng-iseng baca, lu kok cocok? Hati-hati. Setan itu pintar dalam menggoda hati manusia. Makanya kalau ada hal-hal seperti itu jangan kita mendatangi. Termasuk tukang-tukang sihir. Contoh, nek ono sulapan. Dulu kita waktu masih kecil, jembatan merah, ya, itu ono sulapan kan? Kadang-kadang dilingkari mbek kapur. Di situ ada sihir. Tiba itu tujuannya jual apa? Dodol obat, tapi pakai sihir. Nah, datang kepada mereka ini termasuk kategori ini. Kenapa? Karena dia itu dajjal, pendusta. Kalau dajjal kecil aja kita kalah, datang kepada mereka, nanti kalau dajjal besar yang mata satu datang, kita nggak akan bisa lepas. Makanya belajarnya bagaimana? Mulai sekarang. Nih ono koyok ngono, ojo ditekani. Termasuk nih duwe TV, ono tayangan-tayangan yang di situ ilmu perdukunan dan sihir. Ada nggak tayangan seperti itu? Ojo, ya, itu termasuk mendatanginya. Secara tidak langsung. Memang ada kalanya sulap itu kecepatan mata atau tangan.
Tapi ada kalanya ada bantuan jin. Maka berhati-hati. Ya. Nah, kalau seperti kemarin itu, kita tahu nggak di situ kalau ada dukunnya? Makun delok Mandalika. Itu. Ro nggak nek ana dukune. Ya, nek karo moro-moro iki lapo iki kok muncul iki? Berarti nggak dosa. Tapi begitu ketok langsung patenono. Tapi nek sing didelok iku malah sing digoleki dukune. Ya kan saya kepingin ro aku rek nang luar negeri kok gak ono sing ngene. Grand Prix ya kan? Nah iki ono iki, aneh iki, kepingin tahu kemudian melihat. Nah, itu termasuk kategori mendatangi. Karena sudah tahu kemudian sengaja mendatangi. Wallahu a'lam. Ya, yang lain silakan. Baik. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Pak Sony, monggo. Kenapa Allah langsung mengazab kaum-kaum yang berdahulu seperti Samud dan kenapa yang dalam ayat yang sekarang ini padahal banyak termasuk kezaliman, perzinahan, tapi Allah hanya beberapa daerah yang langsung diazab. Itu gimana? Iya, baik. Jadi karakteristik dari nabi-nabi dan rasul terdahulu itu begitu penentangan dilakukan, itu langsung turun azab. Kenapa? Karena nabinya sudah berdoa agar mereka dimusnahkan. Makanya seluruh para nabi itu memiliki doa mustajab. Semuanya. Dan itu doa pamungkas untuk apa? Untuk menghancurkan para penentang sehabis-habisnya. Satu-satunya nabi yang belum memanfaatkan doanya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Doa beliau itu disimpan untuk di akhirat. Memberi apa? Memberi syafaat kepada umatnya. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat yang paling agung. Insya Allah kita bahas nanti di Valencia. Di mana itu? Puri Surya Jaya ya. Insya Allah kita bahas tentang syafaat. Termasuk syafaatul uzma. Ya. Syafaat yang dilakukan oleh Nabi. Yang para Nabi nggak bisa melakukan. Dan syafaat ini bukan untuk umat Islam akhir zaman saja. Tapi untuk seluruh umat manusia. Sejak dari umatnya Nabi dulu. Sampai akhir zaman. Itu namanya syafaatul uzma. Dan itu hanya Nabi yang bisa melakukan. Jadi doa mustajab beliau itu disimpan untuk di akhirat. Makanya beliau disebut dengan apa? Nabiur Rahmah. Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Allah sebutkan dalam Sahih Muslim nomor 2169. Aku memiliki beberapa nama. Di antara namanya ada 9 nama. Ya, Nabi memiliki 9 nama. Di antaranya Nabiur Rahmah wa Nabiut Taubah. Nabi yang masih memberi kesempatan umatnya bertobat. Memberikan apa? Kesempatan mereka kembali kepada Allah. Ini karena kasih sayang Allah, kasih sayang Nabi kita kepada umat. Makanya dia disebut dengan apa? Rauf. Apa Rauf? Penyantun. Rahim yaitu penyayang. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Apa terusannya? Raufur Rahim. Rauf dan Rahim itu nama lain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal maaf ya, kalau kita lihat zaman sekarang, seluruh dosa umat-umat terdahulu lengkap ada sekarang. Dosanya kaum Nuh, syirik, ada nggak? Dosanya kaum Ad, ya, yaitu apa? Menentang para nabi dan rasul, serta mengejek, menuduh sihir para ulama dan sebagainya. Ada. Dosanya kaum Samud, ya, Nabi Soleh, ada. Coba kaum Lut, ada nggak zaman sekarang dosanya? Wah, banyak, semua lengkap. Tapi kenapa kok tidak terjadi azab? Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah ditawari oleh malaikat ketika dakwah di Taif, bukan disambut malah disambit dengan batu, bercucuran darah. Beliau bersama yakni anak kesayangannya, anak angkatnya Usama bin Zaid, ya.
Nah, malaikat Jabal yang ada di tempat itu datang menawarkan jasa. Ya Rasulullah, maukah aku habisin mereka semua? Gunung di Taif ini aku akan timpakan kepada mereka. Kata Rasulullah, lah jangan. Jangan, mereka orang yang gak ngerti. Mudah-mudahan nanti mereka beriman kepada Allah. Dan sekarang terbukti kan, mereka semua beriman kepada Allah. Dan Taif ini termasuk bagian dari wilayah Hijaz, yaitu apa? Mekah, Madinah, yang merupakan tanah suci. Di sampingnya ada Taif, ya. Nah ini karena apa? Kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sungguh pun demikian, bukan berarti kita berleha-leha dengan maksiat. Walaupun tidak datang secara bersama-sama, entenono kon secara pribadi, isok ndelungup dewi. Masih sing liyane gak disiksa, bisa jadi datang kepada kita secara pribadi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.